sambil membukakan pintu bagi teman-teman yang baru datang. Um, Kuliah ini seperti perkuliahan minggu sebelumnya, kuliah ini saya rekam. Um, jadi teman-teman yang perlu mengakses sesi perkuliahan minggu ini dapat mengaksesnya kapanpun mereka perlu, begitu. Sekedar mengingatkan, untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute, kemudian bila memungkinkan untuk menyalakan kamera Anda, silakan menyalakan kamera Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, dan menggunakan fitur raise hand untuk berinteraksi, kecuali memang saya instruksikan untuk unmute secara langsung. Bukain pintu lagi. Oke. Sebagaimana saya sampaikan tadi, minggu ini kita akan membahas maaf. Kita akan berdiskusi sedikit tentang dimensi kependudukan, sosial budaya, dan dimensi ekonomi dalam perencanaan wilayah dan kota. Kita mulai dulu dengan dimensi kependudukan. Di dalam dimensi kependudukan ini ada tiga sub pokok bahasan yang ingin saya bukan ingin, tapi yang harus saya sampaikan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pertambahan penduduk, kemudian kepadatan, dan mobilitas, gitu. Nah, mungkin hal yang pertama kali muncul di dalam benak kalian ketika mendengar istilah kependudukan adalah demografi. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara dua istilah itu, kependudukan dan demografi. Nah, demografi adalah studi ilmiah terhadap penduduk, khususnya mengenai jumlah, struktur, dan perkembangan penduduk. Sifat studi demografi ini adalah matematis dan statistik. Jadi data demografis akan banyak disampaikan melalui atau dalam bentuk jumlah, komposisi, bahkan dan distribusi spasial. Kemudian tentunya juga studi demografi ini mengindikasikan atau ekspresi matematis itu tadi mengekspresikan perubahan-perubahan dari jumlah dan komposisi sebagai akibat dari bekerjanya 5 proses. 5 proses tersebut antara lain adalah fertilitas, mortalitas, atau fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Kemudian demografi sendiri juga adalah sebuah studi yang mengamati hubungan antar variabel demografi itu sendiri. Mungkin nanti akan saya beri ilustrasi yang dimaksud dengan hubungan antar variabel itu seperti apa. Kalau kependudukan mempersoalkan kependudukan adalah observasi terhadap hubungan antar variabel demografi dengan variabel di sistem lain. Di slide berikutnya saya akan menunjukkan sistem lain yang dimaksud seperti apa. Tentunya sistem yang dimaksud adalah, kalau dalam konteks perencanaan wilayah dan kota,
Sistem yang dimaksud adalah sistem atau variabel-variabel perencanaan kota atau variabel-variabel tata ruang. Kependudukan secara kependudukan itu secara holistik mencakup makro dan mikro demografi yang berupa agregasi atau perkumpulan dari atau agregasi, bukan pengumpulan. Agregasi itu penggabungan antara aspek manusia dengan seluruh sistem perkotaan dan keseluruhan budaya manusia. Dan sasaran kalau kita bicara makro demografi dulu, sasaran ruang lingkup makro demografi itu sasarannya atau skalanya lebih besar. Bangsa, benua, kesatuan wilayah yang luas seperti provinsi, kota-kota besar dan sebagainya. Kalau mikrodemografi, unit skalanya lebih kecil. Dan umumnya bersifat internal. Pada individu tertentu, lapisan masyarakat tertentu, unit keluarga, kelompok-kelompok kecil atau komunitas dan lingkungan ketetanggaan. So, ini adalah berikut adalah variabel atau komponen demografi dengan komponen atau variabel sistem lainnya itu tadi. Sekali lagi dalam lingkup tata ruang, komponen demografi yang biasanya diamati namun tidak terbatas pada adalah jumlah penduduk, fertilitas dan mortalitas, umur dan kelamin, mobilitas penduduk. Sedangkan komponen non demografi yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang, fasilitas dan utilitas perkotaan atau wilayah, kemudian menyoal soal kebutuhan lahan, kebutuhan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan akan housing atau settlement, perumah gitu, dan kemudian bagaimana masing-masing komponen atau variabel ini saling berhubungan. Well, saya ekspresikan dalam sebuah matriks kependudukan. Angka fertilitas dan mortalitas tentunya berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas. Dia berpengaruh terhadap demand atau permintaan terhadap lahan. Berapa luas lahan yang harus disediakan. Kemudian fertilitas dan mortalitas fertilitas dan mortalitas juga mempengaruhi lapangan pekerjaan atau lapangan kerja yang harus disediakan. Umur dan jenis kelamin mungkin lebih besar pengaruhnya terhadap penyediaan fasilitas. Fasilitas untuk lansia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk laki-laki, dan fasilitas untuk perempuan dan lain sebagainya. Umur dan jenis kelamin juga menentukan jumlah atau jenis lapangan pekerjaan yang patut disediakan. Mobilitas biasanya dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan, namun dia tidak mempengaruhi, dia mungkin tidak terlalu mempengaruhi lapangan kerja. Mobilitas juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk, sehingga dia akan berpengaruh pada fasilitas dan penyediaan lahan. Kemudian ini semua fertilitas, mortalitas dan mobilitas akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dan dia otomatis mempengaruhi ketiga
komponen komponen spasial tersebut, fasilitas, lahan, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. So, ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana aspek kependudukan dapat dapat mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam perencanaan dan penataan ruang. Gitu. So let's move on. Nah, pertambahan penduduk. Silakan masuk. Pertambahan penduduk itu, simply put, pertambahan penduduk adalah jumlah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah tertentu. Jumlah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu daerah tertentu over a certain period of time, gitu, sepanjang waktu tertentu. Dan daerah yang dimaksud adalah daerah atau wilayah yang dibatasi oleh batas administrasi. Dan di sini saya sampaikan bahwa pertambahan penduduk itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pertambahan alami dan pertambahan migrasi. Pertambahan alami cukup sederhana, jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian, itu aja. Sehingga pertambahan atau pertumbuhan penduduk itu bisa jadi positif atau malah negatif, gitu. Sedangkan migrasi sama, cukup sederhana, jumlah penduduk yang datang dikurangi jumlah yang pergi. Nah, pertambahan penduduk alami, as I said, dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kelahiran atau angka kelahiran. Struktur usia, struktur umur atau struktur usia, usia perkawinan, proporsi penduduk yang kawin atau yang tidak, gitu. Itu dari faktor demografis. Kalau dari faktor non demografis atau mungkin faktor spasial atau faktor yang di dalam tata ruangnya itu sendiri, mungkin hal-hal yang mempengaruhi jumlah kelahiran adalah kondisi atau lingkungan sosialnya, kemudian lanskap atau atmosfer ekonomi, keadaan psikologi, dan bahkan program pemerintah seperti keluarga berencana itu juga mempengaruhi tingkat atau jumlah kelahiran penduduk dalam suatu waktu, gitu. Kemudian kalau faktor yang mempengaruhi jumlah kematian, let's say kematian mungkin dipengaruhi oleh keadaan pangan saat itu, tingkat atau kemampuan pemenuhan gizi, mungkin ada penyakit, kemudian bisa dikaitkan juga dengan ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan. Jumlah kematian mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu seperti peperangan dan bencana alam dan lain sebagainya, gitu. Itu yang mempengaruhi peningkatan atau pertumbuhan jumlah kematian. Kalau faktor-faktor yang menghambat atau menurunkan kematian adalah antara lain meningkatnya pendapatan seseorang atau meningkatnya pendapatan household, pendapatan keluarga, ketersediaan pangan, kemudian kondisi lingkungan, tentunya kondisi lingkungan yang positif, membaiknya sistem transportasi sehingga dia lebih aman di jalanan dan lain sebagainya, gitu. Saya
saya sebenarnya pengen bisa menambahkan satu faktor lagi di dalam jumlah kelahiran dan jumlah kematian, yaitu kehendak Tuhan, tapi sayangnya kehendak Tuhan tidak dapat dikuantifikasi gitu. Terus masih seputar fertilitas dan mortalitas atau kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian bisa diekspresikan sebagai berikut. Laju kelahiran kasar adalah B per PTT dikali 1000. Maaf, dengan B adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun, dan PTT adalah jumlah penduduk tengah tahun pada tahun yang sama. Jadi kalau misalnya menghitung laju kelahiran tahun 2000, berarti jumlah kelahiran selama tahun 2000 dibagi jumlah penduduk tengah tahun 2000 dikalikan 1000. Dan laju kelahiran kasar ini dihitung terhadap jumlah seluruh populasi gitu. Atau sebenarnya bukan laju sih, rasio kelahiran kasar dihitung terhadap jumlah atau dibandingkan terhadap jumlah seluruh populasi. Kemudian kalau ada laju kelahiran, maka on the opposite side ada laju kematian. ED dibagi PTT, rumusnya mirip dengan ED adalah jumlah kematian selama 1 tahun atau selama 1 tahun atau selama sepanjang tahun yang diamati. Gitu. Ya, kelahiran it just happens. Kalau kematian mungkin ada kalau kematian mungkin ada penyebab-penyebab khusus gitu, atau ada faktor-faktor khusus yang turut berkontribusi kepada kematian itu tadi. Perbandingan kematian khusus adalah jumlah kematian untuk kelompok umur tertentu atau untuk kelompok-kelompok tertentu, misalnya menurut profesi katakan. Kalau kita ingin melihat tingkat mortalitas dalam sebuah profesi katakan, maka jumlah kematian untuk kelompok profesi atau kelompok umur tertentu selama 1 tahun dibandingkan jumlah penduduk atau jumlah penduduk kelompok yang sama selama tahun tertentu gitu. QR code untuk mengisi presensi sekali lagi ada di layar bagi yang baru bergabung dan perlu mengisi presensinya, saya persilakan. Kemudian tadi saya menyebutkan kalau ada ada hal lain yang mengakibatkan atau mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu, yaitu migrasi. Migrasi in a nutshell adalah atau pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh migrasi ditentukan oleh jumlah penduduk yang datang atau masuk dan dikurangi jumlah penduduk yang meninggalkan daerah tersebut. Migrasi yang masuk atau kedatangan itu disebut in-migration, sedangkan migrasi yang meninggalkan suatu daerah atau suatu wilayah disebut out-migration. In-migration, out-migration. Dan migrasi ini bisa bersifat internasional, berpindah benua, berpindah negara, lintas batas negara, atau bersifat internal, transmigrasi, dan urbanisasi dan sebagainya. Ada asterisk di atas kotak migrasi. Sit tight. Saya akan menjelaskan mengapa ada asterisk di situ. Oke.
Itu pertambahan migrasi. Kemudian aspek kependudukan lainnya adalah kepadatan penduduk. Well, kepadatan penduduk cukup sederhana. Jumlah penduduk di suatu wilayah, di suatu batas administrasi dibandingkan dengan luas wilayah atau luas batas administrasi tersebut. Simple as that. Namun kepadatan penduduk itu ada dua jenis, yaitu kepadatan bersih atau net density dan kepadatan kotor atau gross density. Kepadatan bersih adalah jumlah penduduk sama, jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah yang terbangun. Jadi di satu wilayah atau di suatu kota, tentunya tidak seluruh wilayahnya terbangun, tidak 100% terbangun, hanya sekian persen saja yang terbangun. Dan kepadatan penduduk bersih itu adalah kepadatan jumlah penduduk di wilayah tersebut dibandingkan dengan luas wilayah yang terbangun. Dengan asumsinya sederhana, penduduk suatu wilayah kemungkinan besar tidak akan beraktivitas di wilayah-wilayah yang tidak terbangun, atau aktivitas mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang terbangun. Asumsinya seperti itu. Yes. Oke. Sedangkan mana tadi? Oke. Ilustrasi kepadatan penduduk bersih. Misalnya kalau di kawasan perkotaan yang padat, bisa jadi kepadatan bisa jadi dihitung dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah perumahan misalnya. Simply put seperti itu. Sedangkan kepadatan kotor adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah, baik yang terbangun maupun belum terbangun. Sehingga kalau kita bicara formula ini saja, ini adalah kepadatan penduduk gross atau kepadatan penduduk kotor gitu. I think saya kira sampai sini masih cukup sederhana begitu. Moving on, berikutnya saya akan bicara sedikit soal struktur penduduk atau struktur kependudukan. Kalau kita mengumpulkan data kependudukan, kita mungkin kita dapat mengkategorikan atau kita dapat menggolongkan data penduduk tersebut berdasarkan berbagai macam hal. Misalnya kita bisa menggolongkan data, kita bisa mengkategorikan data kependudukan yang kita peroleh itu berdasarkan jenis kelamin. Kalau di Indonesia ya laki-laki atau perempuan. Di negara lain mulai muncul kategori-kategori lain di dalam jenis kelamin ini, begitu. Kemudian bisa juga kita mengelompokkan mengelompokkan data penduduk yang kita peroleh berdasarkan kelompok usia. Nah, kita nggak mungkin mengkategorikan mereka usia 0 kategori sendiri, usia 1 kategori sendiri, dan seterusnya. Maka biasanya struktur menurut umur ini dibedakan menurut struktur usia tertentu atau rentang usia tertentu. 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24, dan seterusnya tergantung kebutuhan gitu. Kemudian kita juga bisa menggolongkan atau mengkategorikan komposisi atau struktur penduduk ini berdasarkan jenis pekerjaan. Golongan kok nggak enak ya. Kelompok petani, kelompok
guru, nelayan, pedagang, berapa banyak yang ASN atau PNS, berapa banyak yang kelompok pensiunan, kelompok buruh tani, kelompok buruh nelayan, kelompok dan lain sebagainya. Gitu. So itu adalah contoh contoh kategori atau penggolongan menurut jenis pekerjaan. Kita juga bisa menyusun data kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan. Sudah sudah sekolah atau belum sekolah atau tidak sekolah, lulusan SD, SMP, SMA dan sebagainya, atau mungkin bahkan tidak lulus SD, tidak lulus SMP dan sebagainya. So tergantung dari kebutuhan tergantung dari kebutuhan kita dapat menggolongkan penduduk atau mengkategorikan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan atau riwayat pendidikan. Bisa juga berdasarkan pendapatan kurang dari sekian, lebih dari sekian, atau seperti rentang usia tadi, 1 juta sampai 5 juta misalnya, 5 juta 1 sampai 10 juta dan seterusnya. Bisa juga berdasarkan kelompok agama, atau struktur penduduk ini juga bisa diekspresikan atau struktur penduduk ini juga bisa diekspresikan dalam atau kategori ini bisa kita munculkan berdasarkan variabel-variabel amatan lain. Contohnya apa ya? Contohnya gini, pengalaman dengan bencana alam misalnya, pernah mengalami atau tidak pernah mengalami. So struktur penduduk atau struktur data kependudukan ini bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. So, masih ingat kotak migrasi yang saya beri asterisk tadi atau tanda bintang? Well, this is where it comes. So di balik migrasi itu tadi ada beberapa kategori atau ada beberapa komponen lain gitu. Dan migrasi otomatis erat kaitannya dengan mobilitas penduduk. Sederhananya mobilitas penduduk adalah gerak penduduk dalam dimensi permanen, migrasi itu tadi, atau non permanen. Permanen atau relatif permanen lah, gitu ya. Kalau permanen ini, kita mulai dari yang permanen aja deh. Permanen ini migrasi yang sifatnya tadi saya sebutkan internasional atau internal. Yang dimaksud dengan permanen ini ada jangka waktu tertentu pindah ke unit geografis lain atau pindah tempat begitu dalam jangka waktu tertentu, dan ada kemungkinan perpindahan migrasi ini terjadi lebih dari satu kali. Ada perubahan tempat tinggal dari tempat asal ke tempat tujuan. So permanen atau relatif permanen itu tergantung dari durasi kepindahannya gitu. Kalau yang non permanen, sirkulasi atau komutasi atau commuting gitu ya, ini adalah pergerakan penduduk yang sifatnya non permanen dan bercirikan jangka pendek, atau nggak cuma jangka pendek tapi dia repetitif, khususnya kayak seperti komutasi itu commuting dari rumah ke tempat kerja, rumah ke tempat sekolah dan sebagainya, itu kan sifatnya repetitif atau siklikal, terjadi secara siklus gitu.
dan tidak ada niatan di dalam pergerakan itu, tidak ada niatan untuk merubah tempat tinggal. Sirkulasi definisinya adalah sirkulasi definisinya adalah gerak berselang antara tempat tinggal dan tempat tujuan. Mungkin kita akan tinggal di tempat tujuan atau kita stay di tempat tujuan untuk periode waktu tertentu dan kemudian pindah atau kembali ke tempat asal. Dari rumah ke sekolah, di sekolah selama beberapa jam, terus kemudian setelah itu kembali ke tempat asal, kembali ke rumah. Gitu. Fun fact, orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkular, sedangkan orang yang melakukan komutasi adalah komuter, jelasnya gitu. Komutasi gerak harian dari tempat tinggal ke tempat kerja atau tempat beraktivitas, tidak ada rencana menginap di tempat tujuan, ya kurang lebih begitu. Contoh sirkulasi belanja itu adalah kegiatan sirkulatori gitu ya. Kemudian kalau mungkin harus dinas keluar kota juga dianggap kegiatan sirkulatori. Kita melakukan perpindahan dari tempat tinggal ke tempat yang lain, kita stay di sana tapi dalam jangka waktu pendek dibandingkan yang permanen, mungkin beberapa hari terus kemudian kembali lagi. Tidak ada rencana tinggal jangka panjang. Kemudian bagaimana dengan arah geraknya, arah gerak penduduknya? Kalau dalam konteks perencanaan wilayah dan kota ya, atau perencanaan wilayah, perencanaan kota, dari desa ke desa, transmigrasi, atau desa ke kota, atau dari kota ke desa, atau dari pinggiran kota ke pusat kota, gitu. Itu adalah beberapa komponen-komponen atau variabel-variabel kependudukan. Lantas karena saya tadi mengatakan kalau jumlah penduduk itu mempengaruhi penyediaan fasilitas, mempengaruhi demand terhadap lahan dan sebagainya, maka itu adalah jumlah penduduk yang statis. Itu adalah jumlah penduduk saat ini. Tapi kalau kita merencanakan sesuatu, maka kita merencanakan untuk hari esok, untuk masa yang akan datang. Maka jumlah penduduk perlu kita pertimbangkan atau perlu kita perkirakan, gitu. Bit of a splash. Untuk memperkirakan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang, setidaknya ada tiga model matematis yang saya ketahui, model polinomial, model regresi linier, dan model bunga berganda. Entah kenapa, tapi sepertinya model regresi linier ini yang cukup populer untuk dilakukan di kalangan atau di lingkungan departemen PWK. I don't know why, tapi mari kita lihat masing-masing model tersebut. So, model polinomial, rumusnya kurang lebih seperti ini. P sama dengan P plus B dikalikan Q, dengan P dalam kurung T plus Q adalah T plus Q adalah jumlah penduduk pada tahun proyeksi, PT-nya adalah jumlah penduduk pada tahun dasar atau pada tahun kita berada. B adalah pertambahan penduduk rata-rata per tahun. Q atau Q adalah tahun proyeksi dikurangi tahun dasar. So, kalau kita misalkan mau memprediksi jumlah penduduk tahun 2050, ya, dan tahun dasarnya adalah 2020, maka 2050 dikurangi 2020.
gitu. I won't go into details on that just yet. Mari kita lihat model berikutnya, yaitu model regresi linier. Model regresi linier kurang lebih bukan sama, tapi sekilas mirip seperti polinomial tadi. P sama dengan A plus B dikalikan X dengan PTX adalah jumlah penduduk tahun yang diamati. X di sini adalah tahun proyeksi dikurangi tahun dasar, similar dengan Q tadi. Sedangkan A dan B adalah konstanta. Nilai A adalah ada nilai A dan B ada rumusnya sendiri. Sigma P, sigma X kuadrat dan seterusnya gitu. Perlu diingat X di sini adalah tahun proyeksi dikurangi tahun dasar. Dan P adalah jumlah penduduk, N adalah jumlah tahun terhitung. Gitu. Model berikutnya adalah model bunga berganda. Again, jumlah penduduk pada tahun proyeksi adalah jumlah penduduk pada tahun dasar, dan R di sini adalah rata-rata persentase pertambahan penduduk setiap tahun to the power of Q, atau tahun proyeksi dikurangi tahun dasar, gitu. More or less. I'm not very good at math, so makanya saya nggak akan masuk ke I'm not gonna dwell too much on the details. Moving on ke dimensi berikutnya, yaitu dimensi sosial budaya. Di dalam dimensi sosial budaya ini ada sifat atau karakter sosial. Kemudian saya akan memperkenalkan kalian kepada dikotomi antara rural atau pedesaan dan urban atau perkotaan, dan yang terakhir adalah urban rural continuum gitu. So kalau kita mau mundur sejenak, permukiman yang menjadi cikal bakal kota yang kita tinggali saat ini atau kota-kota yang ada sekarang, itu sebenarnya cikal bakalnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan tujuan didirikannya kota itu adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada sejumlah besar atau sekelompok penduduk dari berbagai golongan atau berbagai kelompok masyarakat. Awalnya mungkin mereka memiliki hubungan kekerabatan, dan tujuan perlindungan yang lebih kuat ini adalah untuk melindungi dan mengabadikan garis keturunannya, begitu. Pada awal mulanya permukiman yang terjadi berupa tempat tinggal yang sifatnya temporer. Selama lingkungan sekitar itu masih dapat menyediakan, masih dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan air, memenuhi kebutuhan makanan. Terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan dalam bidang pertanian dan peternakan memberikan kemungkinan atau membuka peluang untuk bergeser dari kehidupan atau gaya hidup mengembara nomaden, begitu, nomadis, bergeser dari kehidupan nomadik ke kehidupan yang lebih menetap, gitu. Dan akhirnya karena manusia memutuskan untuk menetap, tidak lagi berpindah-pindah, maka terbentuklah pola kehidupan yang sifatnya menetap, dan pola itu terus terjadi, terus meningkat baik dalam jumlah maupun besarannya, dan dengan senantiasa berkembangnya teknologi pertanian dan penanaman secara selektif, berkembangnya ilmu bahasa,
bahasa tertulis, dan sebagainya, mulailah terjadi di mulailah terjadi diversifikasi dan spesialisasi tenaga kerja. Mulailah terbentuk sifat-sifat atau lapisan-lapisan kepemimpinan, dan itu kemudian terus mendorong dan memberikan peluang meluasnya kegiatan komersial, kerajinan dan fabrikasi, sehingga muncullah kota-kota yang kita kenal hari ini, begitu. So sekali lagi, bagi yang barusan bergabung, here's the QR code untuk mengisi presensi, silahkan scan. Perkembangan kota itu ada periodisasinya, ada periode-periodenya. So mungkin secara sederhananya, kalau saya letakkan di dalam sebuah lini masa atau timeline, maka kota-kota awal yang terencana, yang sudah terencana, tertata, dan terbangun secara rapih, dapat ditemukan mulai dari zaman Mesir kuno, ancient Greek, ancient Rome, Yunani, Romawi, yang kemudian terus berkembang dan memasuki masa abad pertengahan, atau actually abad pertengahan itu mungkin sebelum Renaissance ya. Renaissance, kemudian ada kota-kota yang bermunculan sebagai akibat dari atau perkembangan kota itu kemudian dipengaruhi oleh revolusi industri, dan kemudian anything that happens pasca revolusi industri, apapun yang terjadi pasca revolusi industri, itu biasanya disebut dengan post industrial cities atau masa-masa reformasi. Dan saya kira orientasi dari pertumbuhan kota itu dari masa ke masa ini terus berubah, terus berevolusi, gitu ya. Ketika pada masa revolusi industri itu, di zaman Mesir kuno, Yunani dan Romawi, kota-kota itu hadir sebagai simbol atau lambang kekuatan atau kekuasaan sebuah kerajaan. Di masa Renaissance, kota-kota itu menunjukkan perkembangan peradabannya. Di masa revolusi industri, keunggulan teknologinya, keunggulan teknologi pada zaman itu, gitu. Sedangkan kini kita melihat kota sebagai as a totally different thing, mungkin ya. Selain income generating machine, kita juga mungkin memandang kota sebagai kontributor gas rumah kaca terbesar, misalnya, dan lain-lain gitu. Dan perspektif atau persepsi terhadap perkotaan dan wilayah tentunya itu terus berevolusi. In 100 years, dalam 100 atau 1000 tahun yang akan datang, mungkin persepsi kita akan berubah lagi. Or maybe we might not even exist. We don't know. Oke, karena pokok bahasan minggu ini adalah dimensi kependudukan, sosial, budaya, dan sebagainya, ada asumsi terhadap karakter atau sifat-sifat sosial masyarakat rural dan urban, atau pedesaan dan perkotaan. Dan disinilah yang saya maksud dengan adanya dikotomi atau pemisahan antara rural dan urban. Saya kira dikotomi atau pengkategorian sifat masyarakat seperti ini itu bisa dilakukan dengan asumsi masyarakat desa dan kota itu adalah satuan-satuan yang homogen.
gitu. Tapi pada kenyataannya nggak selalu begitu. Dikotomi tersebut berasumsi bahwa bahwa masyarakat masyarakat rural atau masyarakat pedesaan itu memiliki sifat-sifat yang lebih berorientasi terhadap komunitas, memiliki ikatan sosial yang dekat. Kepentingan mereka itu bukan kepentingan individu, melainkan kepentingan bersama. Dan hubungan atau relasi antar individu itu sifatnya interpersonal, begitu ya. Dan itu semua digambarkan atau dikategorikan sebagai sifat-sifat Gemeinschaft. Gemeinschaft, it's a German word. These two are German words actually, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Sedangkan Gesellschaft adalah sifat-sifat atau karakter yang melekat pada masyarakat urban. Again, in line dengan asumsi dikotomi itu tadi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan pertumbuhan atau perkembangan diri, pengembangan diri, self development itu muncul sebagai akibat dari persaingan. Orientasi hidupnya adalah untuk mencapai efisiensi dan skill specialization atau spesialisasi gitu. Pada kenyataannya sebenarnya pertama, kedua sifat ini, Gemeinschaft dan Gesellschaft, itu sebenarnya tidak ditentukan mutlak oleh tempat seseorang itu berada. Kalau memang kita kalau katakan begini, kalau memang dari awalnya asal usul kita adalah dari sebuah desa terpencil yang memiliki yang komunitasnya atau masyarakat memiliki ikatan yang sangat dekat dan lain sebagainya, maka terus kemudian ketika kita berpindah ke lingkungan perkotaan, tidak serta merta kita dari Gemeinschaft itu terus kemudian beralih ke Gesellschaft. Nah, begitu pula sebaliknya, dan sifat-sifat ini sebenarnya tidak hanya eksklusif dimiliki oleh, misalnya Gemeinschaft itu adalah sifat-sifat milik orang pedesaan. Orang-orang di lingkungan perkotaan pun ada yang memiliki sifat Gemeinschaft. Orang yang di pedesaan pun juga memiliki sifat Gesellschaft. Sejujurnya pengkategorian terhadap perilaku manusia itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena perilaku manusia itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk diprediksi, sangat sulit untuk diukur, gitu ya. So, saya kira dikotomi antara urban rural itu adalah asumsi yang saya nggak bilang salah gitu, tapi adalah asumsi yang cukup lemah gitu. Tapi itu muncul di awal-awal kita mulai menyadari bahwa menyadari pentingnya penataan ruang dan lain sebagainya. Karena merasa bahwa dikotomi itu adalah asumsi yang lemah, maka mulailah muncul pergeseran dikotomi ke kontinuum, begitu. Dalam di dalam dikotomi kontinuum ini ada asumsi bahwa desa kota itu adalah unit-unit homogen. Dalam dikotomi itu adalah unit-unit wilayah rural dan urban adalah unit-unit yang ini homogen, sehingga keduanya dapat dibandingkan secara langsung. Nyatanya ini heterogen, ini juga heterogen, gitu ya. Dan bahkan bercampur seperti yang saya sampaikan tadi, Gemeinschaft, Gesellschaft. Saya punya
saya dan kalian saya yakin juga punya sedikit Gemeinschaft, sedikit Gesellschaft, dan mungkin satu sifat itu akan muncul atau akan lebih dominan dibandingkan sifat yang lain tergantung situasi dan kondisinya. Gitu. Ya, asumsi kalau desa, kota itu adalah unit-unit yang homogen itu sulit sekali dipakai karena pada kenyataannya mereka bercampur sehingga terjadilah kontinuum rural urban. Semakin besar densitas, semakin besar heterogenitas kota, maka berubah pula lah sifat-sifat masyarakat. Tapi di sini diferensiasi, segregasi dan spesialisasi itu masih terus terjadi, dan mungkin diferensiasi, segregasi dan spesialisasi manusia itu lebih terasa di lingkungan perkotaan dibandingkan lingkungan rural. Kemudian sekarang saya kira persepsinya atau perspektifnya itu sudah tidak lagi dikotomi, tapi kita melihat bahwa urban dan rural atau rural dan urban itu memiliki sebuah kontinuum begitu. Dan kontinuum ini ketika pertama disadari, mereka menganggapnya bahwa kontinuum ini bersifat unilinear. Pada awal-awal munculnya ide soal kontinuum rural urban ini. Kontinuum unilinear itu berasumsi bahwa setelah tercapai fase urban, yaitu kalau seandainya wilayah perdesaan bertransformasi menjadi perkotaan, maka setelah itu tidak ada fase lain, begitu. Padahal sebenarnya setelah berubah menjadi lingkungan perkotaan, yang terjadi adalah urbanisasi sekunder, gitu, dan fenomena-fenomena lainnya, sehingga muncul ide atau perspektif baru, yaitu kontinuum multidimensi yang dan kita sekarang sebenarnya memegang kontinuum multidimensi ini. Karena apa? Kontinuum multidimensi ini memandang bahwa perubahan sosial budaya itu berlangsung terus meskipun fase urbanisasi atau fase urban itu telah berlangsung. If it's one thing, satu hal dari perilaku manusia yang bisa kita prediksi adalah manusia itu highly adaptable, sangat pandai beradaptasi, gitu ya. Sehingga perubahan sosial budaya terus berlangsung, walaupun fase-fase pengembangan atau fase-fase pertumbuhan lingkungannya telah mencapai titik-titik tertentu. Saya tadi menyebutkan beberapa kali menyebutkan urbanisasi mungkin. Pada awalnya urbanisasi itu diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau itu disebut sebagai urbanisasi aktif, begitu. Dalam perkembangan selanjutnya, urbanisasi itu tidak selalu diartikan sebagai perpindahan secara fisik, tapi masuknya pengaruh atau norma-norma kota ke pedesaan. Jadi transformasi masyarakatnya, gitu. Nah, ini adalah urbanisasi pasif. Gitu. Perlu diketahui bahwa pola urbanisasi di setiap negara itu berbeda-beda. Saya nggak akan mengatakan urbanisasi di negara yang sudah berkembang dan negara yang sedang berkembang, karena pada kenyataannya di negara yang berkembang pun itu pola urbanisasinya antar satu negara dengan negara lain itu berbeda. Di negara yang sedang berkembang apalagi, gitu. Sehingga pola urbanisasi dimanapun di setiap negara itu memiliki perbedaan dan karakteristik unik sendiri, gitu. Tapi mungkin di negara-negara yang sudah yang bersifat industrialized, maka perpindahan atau pertumbuhan itu disebabkan oleh industrialisasi besar-besaran.
sehingga ada jaminan lapangan pekerjaan bagi pendatang atau bagi mereka yang melakukan urbanisasi aktif. Di negara-negara yang belum industrialized, maka perpindahan yang dilakukan mungkin bukan semata-mata oleh oleh dorongan industri, tapi ada daya tarik lingkungan perkotaan dan daya dorong dari lingkungan perdesaan. Mungkin di kota dapat memperoleh gaji yang lebih besar dibandingkan di desa, atau di desa tidak terdapat terlalu banyak peluang pekerjaan untuk bekerja, sehingga itulah faktor yang mendorong seseorang untuk pergi dari desanya dan pindah ke kota gitu. Ya lainnya tidak ada jaminan kepastian adanya lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu. Dan seperti yang tertera di sini, bahwa urbanisasi itu adalah fenomena yang multisektor dan cukup kompleks gitu ya. Dari sisi demografi saja, atau dari sisi ekonomi, perilaku, sosiologi, dan geografi itu, dan ini adalah proses yang berlangsung cukup lama gitu. Sempat muncul asumsi bahwa urbanisasi itu adalah hal yang negatif gitu ya, sehingga urbanisasi perlu dibatasi atau bahkan dilarang. Sebenarnya urbanisasi tidak perlu dihindari, apalagi dilarang. Urbanisasi hanya perlu dikendalikan. Jakarta pada suatu waktu itu pernah dinyatakan sebagai kota tertutup bagi pendatang yang nggak jelas kerjaannya. Jadi kalau belum memiliki tawaran pekerjaan atau memiliki kepastian pekerjaan di Jakarta, at some point in time, at some point in history, kita nggak boleh masuk ke Jakarta, karena saking banyaknya pendatang gitu ya. Tapi urbanisasi ini saya kira akan dapat menjadi hal yang positif apabila terjadi simbiosis antara desa dan kota. Ingat urban rural continuum itu tadi. Dan simbiosis desa kota ini atau fenomena desa kota ini maksudnya adalah kondisi wilayah yang memiliki dua sifat gitu. Urban rural continuum. Sebentar. So, fenomena desa kota. Oke. Which brings me yang mengingatkan saya, fenomena desa kota ini mengingatkan saya pada event atau acara yang diselenggarakan oleh ITS beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalian pernah dengar, mungkin kalian ada yang menghadiri Virtual Public Lecture Series ini, VPL ini. Sesi ke-8 yang diselenggarakan pada tanggal 14 November. Tanggal 14 November kemarin, dengan Profesor Abidin Kusno dari York University, Canada, membahas soal urban rural continuum itu tadi. Beliau menyebutnya sebagai kota tengah gitu. Apabila kalian berkesempatan hadir pada tanggal 14 November kemarin, I'm sure you know what I'm talking about. Kalau kalian kebetulan tidak mengikuti public lecture tersebut, I highly recommend it. Dan
rekamannya atau siaran ulangnya dapat kalian akses melalui YouTube, melalui link ini atau scan barcode ini. Seperti minggu lalu, slide ini juga akan saya sediakan atau akan saya tampilkan di Classroom, sehingga kalau kalian kesulitan mencari rekaman acara ini di YouTube, kalian bisa mengakses linknya dari situ. I highly recommend it. Have a look. Diskusi yang berlangsung waktu itu juga cukup refreshing gitu ya. Okay, so next up adalah dimensi ekonomi. Now, maaf, kota merupakan pemusatan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, administrasi, dan kebudayaan. Sebagai pemusatan kegiatan ekonomi, kota memiliki potensi ekonomi agar mampu menghidupi dirinya sendiri. Dan potensi kegiatan ekonomi kota ini merupakan kegiatan basis kota yang menyediakan lapangan kerja dari berbagai level atau berbagai tingkatan. Semakin banyak sebuah kota memiliki potensi ekonomi, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang diciptakannya. Seperti ini, misalnya sebuah kota memiliki, mungkin kalian sudah mengenal istilah dalam struktur ekonomi seperti sektor primer, sektor sekunder, tersier, dan sebagainya, gitu ya. Misalnya sebuah kota memiliki sektor primer berupa industri makanan kaleng, sarden katakan, ikan kalengan begitu. Maka industri makanan kaleng itu akan membangkitkan industri-industri sektor sekunder yang mendukung sektor primer, seperti industri pengalengan, kemudian kertas yang mencetak label kalengnya itu, packaging, industri percetakan, pengangkutan, pergudangan, dan lain sebagainya. So, dari satu kegiatan saja sudah muncul kegiatan-kegiatan lain yang mendukungnya. Kemudian sektor sekunder ini membangkitkan sektor tersier seperti perusahaan supplier tinta, supplier lem, industri pengalengan ikan mungkin tidak akan membuat bumbunya sendiri, tidak akan membuat sausnya sendiri, maka dia otomatis dia membutuh supplier bumbu, kemudian es untuk chillernya dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang masih tergolong di dalam sektor ini salah, ini harusnya tersier bukan sekunder, kebalik. Yang tergolong dalam sektor tersier ini adalah jasa-jasa perbankan, hukum seperti notaris, pengacara dan sebagainya, jasa akuntan, jasa pembangunan untuk pengembangan fasilitas seperti konsultan, kontraktor, asuransi dan lain sebagainya. Sektor tersier ini membangkitkan sektor kuartier seperti kegiatan perbelanjaan, kegiatan hiburan, rekreasi, restoran, jasa-jasa individu. Kalau tadi kan jasa di sektor tersier mungkin jasa perbankan dan sebagainya. Kalau ini yang di sektor kuartier atau di sektor level keempat ini adalah jasa individu seperti dokter pribadi, personal trainer bagi yang suka fitness, jasa kursus, perbengkelan dan lain-lain. Sektor kuartier atau sektor level 4 ini membangkitkan lagi sektor di bawahnya sampai ke sektor informal, seperti
warung, penjual koran, penjual barang asongan, tukang tambal ban, penjual barang bekas, barang loak dan lain sebagainya. Dan semakin banyak sektor, semakin banyak level-level yang dibangkitkan, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Gitu. Itu kalau kita lihat dari sektor-sektornya. Tapi struktur ekonomi juga bisa kita lihat dari bentuknya atau dari bentuk kegiatannya, informal dan formal. Secara umum sih sektor formal ini juga dikenal sebagai ekonomi kapitalis. Perdagangan barang itu dilakukan dalam jumlah yang besar, kemudian mutu barang yang diperdagangkan itu relatif tinggi. Sektor formal juga biasanya melakukan investasi yang cukup besar dan menggunakan teknologi perdagangan yang cukup tinggi, tapi dia memiliki kesempatan untuk menerima tenaga kerja yang terbatas. Kenapa demikian? Karena untuk dapat bekerja di sektor formal, maka kita harus memenuhi atau memiliki kualifikasi atau skill tertentu. Gitu. Sehingga kesempatan menerima pekerjaan itu terbatas. Kemudian hubungan dengan tenaga kerja itu bersifat non pribadi, bukan interpersonal. Jadi hubungan atau relasinya adalah hubungan atau relasi profesional begitu. Dan di sini sebenarnya pengaruh eksternalitas atau faktor-faktor eksternal lainnya di luar perusahaan itu cukup besar. Sektor informal dikenal juga sebagai ekonomi pasar atau ekonomi petani. Ciri-cirinya dia memiliki jumlah perdagangan yang terbatas. Volumenya tidak sebesar sektor formal. Kemudian apabila di sektor formal mutu barang yang diperdagangkan relatif tinggi, maka yang di sektor informal mutunya relatif rendah. Although again saya tekankan pada kata relatif, karena tidak sedikit banyak juga sektor-sektor informal, pengusaha yang bergerak di sektor informal justru menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi. Bicara soal investasi atau modal, maka sektor informal memiliki modal yang relatif terbatas. Mereka juga menggunakan teknik dagang yang tradisional, tapi di sini kesempatan bekerjanya lebih fleksibel dibandingkan sektor formal, karena mungkin untuk terjun ke dalam sektor informal tidak membutuhkan kualifikasi tertentu. Kita nggak perlu pegang ijazah, nggak perlu punya ijazah, kita bisa bekerja di sektor informal gitu. Tapi ya begitu, karena kesempatannya fleksibel, maka upahnya biasanya juga fleksibel. Banyak tenaga kerja di sektor informal yang bergerak banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal itu tidak diupah dengan uang. Tapi ketergantungan pada faktor eksternal atau eksternalitas itu sangat terbatas. Sektor informal itu sangat adaptif. Contohnya pedagang kaki lima aja. Saya yakin kalian cukup sering mendengar friksi antara pemerintah kota dengan pedagang kaki lima. Berapa kali mereka diusir, berapa kali mereka diobrak, itu diusir lah, berapa kali mereka diusir dari lokasi berdagangnya. But they still survive. Mereka bisa berdagang di tempat yang lain atau kembali lagi ke lokasi awal. Setelah sekian lama, suasana sudah mereda, balik lagi, diusir lagi, balik lagi, dan sebagainya.
Jadi faktor eksternal seperti apa, seperti upaya-upaya dari otoritas itu pengaruhnya ke mereka tidak terlalu gede, gitu ya. But correct me if I'm wrong. Sebenarnya sektor informal itu lebih menarik untuk di highlight daripada sektor formal. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada belum ada definisi atau pengertian yang baku atau yang disetujui oleh para ahli, definisi yang sudah baku gitu ya mengenai sektor informal itu sampai saat ini masih belum ada. Seorang ilmuwan, Keith Hart, menyebutkan bahwa sektor informal itu muncul akibat proses pasar, yaitu sektor perdagangan yang bersifat relatif tidak memerlukan keahlian serta modal. But I digress, I don't agree. Kalau berdagang di atas perahu seperti ini dianggap tidak membutuhkan keahlian, I don't agree. Karena apa? Karena saya mungkin berdagangnya bisa, tapi saya nggak bisa mendayung perahu. So I think it needs skill. It still needs skill. Kemudian oleh Sucipto, ciri-ciri sektor informal adalah pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam pengertian waktu, permodalan, dan income atau penerimaan. Well, yes, mungkin pendapatan orang-orang yang bergerak di bidang informal ini tidak menentu. Tapi that's trade. Saya kira perdagangan dalam skala apapun, skala kecil maupun skala besar, of course penerimaan juga pasti tidak akan menentu gitu. Sektor informal masih menurut Sucipto tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan pemerintah. Well, ilustrasi yang gampangnya seperti yang saya katakan tadi, PKL diusir, balik lagi, diusir, balik lagi. Gitu. They are untouchable. Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omsetnya sesuai dengan modalnya biasanya kecil. Atau paling nggak diusahakan di atas hitungan harian. Pokoknya hari ini harus dapat sekian. Gitu. Mereka tidak mempunyai tempat yang tetap atau keterikatan dengan usaha-usaha lain. Gitu. Umumnya sektor informal melayani golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Again, that umumnya, walaupun seringkali kita temui bahwa sektor informal juga melayani golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, so it doesn't really matter gitu ya. Di kuliahnya Pak Abidin Kusno ada keterangan bagaimana interrelasi atau hubungan antara sektor formal dan informal itu, and it's really good gitu. Tidak membutuhkan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap bermacam tingkatan tenaga kerja. Tiap unit usaha pada umumnya memperkerjakan tenaga yang sedikit, dan biasanya tenaga kerjanya itu berasal dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau dari daerah asal yang sama gitu. Sektor informal juga umumnya tidak mengenal perbankan, mereka tidak kenal pembukuan, accounting begitu ya, perkreditan dan sebagainya. Saya kira ciri-ciri menurut ahli-ahli lain seperti Urip Suwarno mengatakan bahwa ciri-ciri sektor informal itu aktivitasnya tidak terorganisir, tidak memiliki hubungan langsung dengan sektor pemerintah, pada umumnya tidak memiliki izin usaha,
kegiatannya tidak teratur, baik tempat maupun jam kerjanya. Padahal sebenarnya pasar apung seperti ini kegiatannya cukup teratur. Jam-jam mereka mulai mengapung dan mulai berdagang pada jam di pagi hari, siang sudah selesai. So you can say kalau mereka sebenarnya jam kerjanya teratur dan mereka selalu kembali di lokasi yang sama. So sebenarnya tempatnya juga teratur. Jenis usaha sektor ini mudah keluar masuk dari satu sektor ke sektor yang lain. Gitu. Kemudian modal usaha yang kecil, teknologi yang digunakan tergolong sederhana, tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, keahlian yang digunakan di dalam sektor informal ini bisa diperoleh dari pendidikan informal dan pengalaman. Kebanyakan unit-unit usaha di sektor informal ini melengkapi definisi dan ciri-ciri dari ahli-ahli yang lain, yaitu kebanyakan unit usahanya masuk ke dalam one man enterprise. Kalaupun dia memiliki buruh, maka buruh tersebut memiliki kesamaan latar belakang daerah asal misalnya, atau berasal dari lingkungan keluarganya. Sumber dana bisa berasal dari sumber tabungan sendiri atau sumber keuangan tidak resmi. Hasil produksi sektor ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat atau golongan masyarakat berpenghasilan rendah. So itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi perkotaan. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ekonomi ini perlu didukung oleh fasilitas-fasilitas perekonomian kota, gitu. Sektor kegiatan yang membangkitkan perekonomian kota itu secara umum bisa dikelompokkan sebagai kegiatan perdagangan, jasa, dan industri. Sektor kegiatan perekonomian kota itu dalam bentuk nyatanya adalah sarana-sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja, melakukan transaksi keuangan, berbelanja, berjualan, menikmati hiburan, memperbaiki kendaraan, dan lain sebagainya. Secara fisik, fasilitas-fasilitas ini itu lokasinya berada di ruang-ruang kota yang produktif, yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti koridor jalan utama kota, kawasan perdagangan pusat kota, atau central business district dan atau kawasan industri, gitu. Untuk mengetahui lokasinya pada lingkup kota atau bagian kota, untuk menentukan lokasi yang ideal untuk fasilitas perekonomian kota, maka mau nggak mau harus melakukan survei dan menggambarkan pada sebuah peta dengan notasi atau legenda, gitu. Okay. Fasilitas perdagangan dan jasa. Well, it's simply put, fasilitas perdagangan besar seperti pasar grosir, pasar induk, pertokoan grosir, tempat pelelangan ikan, dan sebagainya. Perdagangan retail, ada fasilitas perdagangan lain. Fasilitas perdagangan lain adalah perdagangan retail atau eceran, department store, supermarket, toko pasar, dan pasar itu sendiri juga terbagi lagi menjadi macam-macam. Ada pasar sehari-hari, ada pasar burung, ada pasar bunga, pasar loak, pasar buku, bahkan pasar hewan, restoran, ada warung, galeri, dan sebagainya. Fasilitas jasa, jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, leasing, sekuritas, bursa saham, dan sebagainya. Fasilitas jasa lainnya, jasa hiburan, jasa kesehatan pribadi, dan sebagainya. Okay. Yang terakhir adalah sektor industri. Secara umum, secara garis besar, sektor industri bisa dibagi menjadi lima kategori yang sebenarnya saling berkaitan dan saling mendukung. Industrial estate adalah kawasan khusus kegiatan perindustrian yang
di dalamnya terdiri atas apa? Yang di dalamnya terdiri atas industri-industri individual. Nah, industri individual ini sendiri bisa berupa industri dasar, industri mesin logam dan elektronika, aneka industri atau industri kecil. Um, Kemudian ada industri khusus seperti PT PAL khusus membuat kapal, PT KAI mereka fokusnya khusus dalam penyediaan kereta api dan sebagainya, PT Dirgantara dan PT Pindad yang yang menyediakan um, menyediakan alat-alat pertahanan. Sektor industri lainnya ada industri pergudangan, dan pergudangan ini bisa terletak di kawasan industri atau industrial estate itu, atau berada di luar kawasan industri. Dan pergudangan itu ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada pergudangan yang menampung rongsokan, ada yang ada moving and storage untuk menyimpan barang-barang pribadi mungkin, atau barang-barang corporate, dan untuk membantu kepindahan dan sebagainya gitu. Ada juga gudang yang sifatnya terbuka sementara. Industri lain yaitu industri perbengkelan seperti bengkel mesin, perbaikan alat berat, bengkel konstruksi, dan garasi kendaraan angkutan dan alat berat. Saya sangat menyarankan kalian untuk mengakses dan membaca dua buku berikut. Yang pertama adalah model transformasi sosial sektor informal, sejarah, teori, dan praksis pedagang kaki lima, yang dikarang oleh Ali Mustafa. Buku berikutnya adalah Pengantar Perencanaan Perkotaan yang disusun oleh Nia Pontoh dan Iwan Kustiwan. Buku-buku ini agak, I would say they're a bit old, tapi informasi yang disampaikan di dalamnya masih relevan sampai saat ini gitu. Oke. Sebelum kita akhiri, saya ingin minggu lalu sudah saya singgung, saya ingin mengingatkan tentang survei kecil-kecilan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya dari program studi ilmu perpustakaan Universitas Diponegoro. Kami ingin mengetahui bagaimana perilaku informasi mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik, begitu. Sejauh ini kami telah mengumpulkan respons dari teman-teman yang berada di semester, sebagian besar dari semester 3, ada beberapa dari semester 5, ada yang dari semester 7. Yang dari semester 1 baru masih sangat sedikit. So I encourage you all untuk saya mohon kesediaannya untuk berpartisipasi, untuk memperkaya data yang kami kumpulkan gitu. Sedikit latar belakang, mungkin kualitas informasi yang kalian peroleh, kualitas informasi yang kalian olah itu sangat menentukan kualitas tugas perkuliahan yang kalian hasilkan. Dan sampai saat ini masih sedikit penelitian yang menyelidiki perilaku informasi di kalangan mahasiswa teknik. Biasanya survei perilaku informasi ini dilakukan pada mahasiswa di bidang-bidang ilmu sosial atau pendidikan gitu.
tapi yang di kalangan mahasiswa teknik masih sangat sedikit. So kami ingin berkontribusi di situ. Oleh sebab itu saya mohon kesediaannya untuk scan QR code-nya dan mengisi survei singkat yang ada gitu. Hanya only 3 sections, mungkin sekitar 15 pertanyaan. It should not take you more than 5 minutes to complete gitu. Oke, mulai berisik. Sampai saat ini sampai pada titik ini, adakah yang ingin bertanya atau berkomentar seputar pokok bahasan yang telah disampaikan tadi? Ini adalah QR code untuk presensi. Bagi teman-teman yang belum mengisi presensinya, here's your chance. Selain itu, bila ada yang mempunyai pertanyaan atau komentar, saya persilakan untuk raise hand atau langsung unmute untuk berbicara. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Iya, halo. Permisi Pak, nama saya Abi. Jadi saya ingin bertanya sedikit Pak, yang untuk model regresi tadi itu yang apa-apa ya? N. Sebentar. Where is it? Something is up with my... Is it this? Oke. Coba tadi yang siapa tadi yang unmute? Izin bertanya Pak. Oke, good. Nama saya Abi Pak. Saya ingin bertanya sedikit tentang yang model regresi tadi. Kan ada variabel N. Itu kan jumlah tahun terhitung. Itu maksudnya jumlah tahun yang kita hitung gitu Pak, atau gimana? Bentar. Saya balik ke slide itu lagi. Oops. A bit too ambitious. Bentar. N. N adalah jumlah tahun terhitung. Hang on, how did I get there? Jumlah tahun terhitung. Oh iya. It's a very good question yang unfortunately saya belum bisa menjawab karena kalau boleh jujur saya sendiri tidak terlalu saya sendiri nggak terlalu familiar dengan model regresi linear ini. Again, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan tersebut bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Dan seingat saya kalian harusnya dapat statistik pada semester ini, bukan? Can anybody clarify? Abi mungkin bisa mengklarifikasi sedikit, semester ini atau semester depan baru dapat statistik? Semester ini Pak. Semester ini ya. Oke. Okay.
silakan cross check dengan apa? Silakan cross check dengan dosen statistik yang ada. Siapa ya, Bu Ida kalau nggak salah ya. Please ask her, karena again saya jujur aja, saya nggak terlalu familiar dengan apa, saya tidak terlalu familiar dengan model statistika. I usually get someone else to do it for me, begitu ya. So yeah, please double check dengan dosen statistik. Kalian boleh mengeceknya sendiri, dan di pertemuan yang akan datang, let me just jot it down, di pertemuan yang akan datang kita bisa bicarakan lagi bersama gitu. And dalam regresi. Okay, sorry about that. But anyways, tadi ada lagi yang unmute. Tadi siapa yang unmute ya? Saya kok lupa tadi namanya. Ada. Okay, well, selain Abi, kalau nggak ada yang, kalau tidak ada lagi yang, ingin bertanya, maka mungkin bisa kita cukupkan sampai sekian dulu. Saya ingat minggu lalu saya bilang kalau saya berjanji kalau akan ada latihan soal peta kontur. Tapi sebelum itu saya ingin tanya, kita sudah menginjak di minggu ke-9. Harusnya minggu ke-5 itu ada, minggu ke-5 kemarin, minggu ke-4, 5 atau 6 kemarin ada kuis atau evaluasi 1. Apakah kalian sudah melakukan kuis atau evaluasi tersebut? Izin menjawab Pak, sudah Pak kemarin. Okay, good, awesome. Yep, terima kasih atas informasinya. No problems then. Saya cuma takut kalau kelewatan. Again, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pagi hari yang cukup sejuk ini. Mohon maaf tadi ada satu pertanyaan tapi saya tidak bisa menjawabnya. Again, karena itu di luar batas di luar kapasitas saya saat ini. Again, thank you very much, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, di mana kita akan membahas aspek transportasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.